Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema Ketika Hidupmu Letih. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Hidup ini lelah, hidup ini letih, hidup ini susah, hidup ini payah. Nanti nampaknya kalau anak dah sekolah agak tenang sikit. Nih budak-budak ni masih kecil-kecil lagi susah. Rupanya anak dah sekolah makin susah. Nanti nampaknya kalau anak ni dah di university, dah di college agak senang sikit. Rupanya anak dah di college tak juga senang. Nanti nampaknya anak ni kalau dah menikah, dah ada istri, ada jaga dia, agak senang sikit. Anak dah menikah makin susah. Kenapa? Anak dia pula dia kirim ke rumah kita. Bilalah kita ni agaknya senang. Ar-rahah fil jannah. Senang itu adalah nanti ketika kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika mereka dibawa menuju pintu surga beramai-ramai, berombong, berjamaah. Apa kata malaikat? Salamun alaikum. Selamat bagi kamu, tahniah, tibtum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalam surga kekal abadi selamanya. Ustaz Abdul Somad, nanti kalau kami mati kami masuk surga? Ya. Apakah kami berjumpa dengan suami? Puan akan berjumpa dengan suami. Datang suami bertanya, Ustaz Abdul Somad, kalau kami suami laki ini nanti masuk surga dengan istri? Tuan pun akan masuk surga dengan istri. Bila dikatakan kepada istri, Puan nanti akan berjumpa dengan suami, dia tersenyum. Tapi bila suami dikatakan, Tuan pun nanti akan jumpa dengan istri, dia macam tak senyum. Dia ragu pula, macam-macam ragu. Dia tanya, iya ke saya berjumpa dengan istri di surga, Ustaz Somad? Kata saya, iya. Macam mana pakcik macam tak senang? Sedang di dunia pun saya dah tak tahan. Macam mana di surga nanti saya jumpa? Kenapa pakcik macam-macam tak suka? Dia selalu tanya saya, Ustaz, dah sembahyang atau belum? Kain dah dipakai apa tidak? Ini baju putih jubah kenapa tak dipakai? Kenapa tak sembahyang? Duit mana? Kereta mana? Balik pukul berapa? Ini sebenarnya bukan istri. Ini adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik dari sini, katakan kepada dia, oh my angel. Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Mudah-mudahan semua belia-belia kita, anak-anak muda kita semua dapat istri yang solihah-solihah. Yang sebut amin yang belum nikah saja. Ini saya tengok yang sebut amin ni anak dah 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa lama kita menghadapi cabaran-cabaran hidup ini? Letih saya dah hidup ni, Ustaz Abdul Somad. Kalau ada orang yang mengeluh tentang hidup, kata dia letih, mana boleh saya ringankan beban orang? Saya bila habis tazkirah subuh Rabu, banyak tamu datang ke rumah. Dari mulai pukul 7 subuh sampai pukul 7 malam. Memang hari Rabu saya di rumah menerima tetamu. Banyaklah yang mengeluh tentang hidup ini, letih begini, payah. Di office saya ditekan dengan atasan, di jalan saya ditangkap polis. Di rumah pula saya tak tenang dengan anak istri semua, Ustaz. Saya bagi nasihat, dia tetap mengeluh juga. Saya bacakan ayat, dia juga berkeluh kesah. Kata saya, kalau macam tu pakcik, nanti nampak ada jenazah lalu, ikut aja lah. Kalau nampak jenazah lalu, panggil ahli keluarga dia. Boleh saya ikut? Boleh, masuklah ke dalam. Hidup ini memang tempatnya ujian. Kalau lagi hidup ini bukan tempat ujian, untuk apa kita dibuat Allah Ta'ala hidup? Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan hidup begitu saja padahal dia belum diuji Allah Subhanahu wa taala? Ada nampak laki baik, bini baik, anak pula tak baik. Ada nampak laki baik, bini baik, anak baik, menantu pula hantu. Ada nampak anak baik, laki baik, menantu baik, anak baik, suami baik, istri baik, jiran pula pakai bomoh, dia sihir kita. Hidup ni mana pernah ada tenang-senangnya? Lalu yang senang itu siapa? Yang senang itu orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ujian yang dibagikan Allah pada kita? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Takut miskin, takut susah, takut tak nikah, takut tak sekolah, takut tak kerja, takut pencen, takut sakit, gula. Semua. Walju', lapar. Wa naqsim minal amwal, tak ada harta, miskin, susah, melarat, miskin papa. Wal anfus, sakit, mati. Wasamarat, kurang buah. Musim kemarau, tak tumbuh tanaman, hujan tak ada. Wa basyiris sabirin,
berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah. Orang yang ketika musibah itu datang, apa yang mereka katakan dari mulut mereka? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada ujian yang paling berat daripada kematian. Meninggal ayah kita, macam goncang dunia ini. Meninggal ibu kita, lembut tanah ini dipijak. Setiap ingat meneteskan air mata. Penuntut-penuntut yang masih hidup, maknya masih hidup, ayahnya sayangi. Nanti kalau sudah tak ada, oh sakitnya tak terkatakan lagi. Sekarang kalian belum merasakan. Nanti bila sudah meninggal baru kalian katakan, betul kata Ustaz Abdul Somad. Memang betul lah. Takkan saya cakap tak betul. Meninggal istri, menangis seorang lelaki. Tapi dia nangis biasa aja. Kawannya pula menangis lebih kuat lagi. Oh, kata kau. Kau kenapa menangis? Ini aku tak mati-mati. Apa ini? Kadang orang menangis ini kita tak tahu tak kenapa dia menangis. Kita kalau jogging, kalau kita lari, maka keluar peluh dari lubang kulit kita. Keluar air, itulah dia peluh. Tapi ada binatang, ada haiwan yang kulitnya tak ada berlubang. Maka keluar air badan dia itu dari lubang tepi mata. Nama binatang itu buaya. Itu maka disebut dengan air mata. Buaya itu kenyang pun menangis, senang pun menangis. Allah SWT bagi kita kebaikan-kebaikan. Beza antara menangis dengan senang. Kalau senang, wajah dia cerah. Kalau senang susah, wajah dia murung. Buaya mana kita tahu? Senang tak senang macam itu muka dia. Maka kalau ada kawan kita, sahabat kita, senang pun macam tu, susah pun macam tu, mungkin dia buaya. Allah Subhanahu wa taala bagi kita perbezaan dengan makhluk yang lain. Di mana letak perbezaan kita? Allah Taala bagi kita akal untuk berfikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tengok dengan mata, dengar dengan telinga, renungkan dengan hati, fikirkan dengan pikiran akal. Sekarang pikirannya sudah tak bekerja lagi. Sebab apa? Sebab sibuk dengan social media. Dulu kalau kita nampak jiran tak sembahyang ke masjid, kita datang. Assalamualaikum pak cik, tuan puan, apa khabar, sihat, macam mana? Sakit, kita bagi ubat, sihat. Sekarang duduk di airport yang sama, menunggu pesawat terbang yang sama, sama-sama delay, sama-sama senasib pun tak peduli. Duduk di kerusi yang sama, la salam wala kalam. Sibuk dengan handphone masing-masing. Ada yang pingsan di situ, bukan dia tolong, dia ambil gambar pula. Ambil gambar. Habis itu status, ada yang pingsan. Datang kawan lain komen, kesian, kesian, kesian. Macam mana hidup kita nih? Dulu kalau ada anak jiran kita nikah, kita datang, kita naik ke atas pelaminan. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, menjadi anak keturunan soleh dan solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Sekarang sudah tak datang lagi. Kawan bagi gambar di grup WhatsApp, dia upload, semoga sakinah, mawaddah warahmah. Amin 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 amin. Dulu kalau ada anak akikah, kita datang, dibagi kambing, kita kata mohon maaf saya tak boleh makan. Kalau gitu saya bagi box, okey saya bawa balik rumah. Sekarang sudah tak ada lagi datang. Kawan undang datang, dia bagi kirim gambar, gambar tu dia ambil, dia share. Lepas tu yang lain bagi doa. Amin amin. Kita khawatirkan nanti bila kita mati orang pun tak datang. Semua hanya komen amin 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 amin. Alhamdulillah kita masih ke masjid. Masjid Aisyah masih penuh, masya-Allah tabarakallah. Melimpah ruah sampai keluar di tempat-tempat. Saudara-saudara kita yang ada di luar, sebab di dalam ni dah penuh sesak, maka yang di luar masjid pun juga dapat pahala iktikaf insyaallah. Kalau kita istiqamah menjalankan ini semua, orang Islam beramal tu bukan ingin terbang di awan. Idza ra'aitar rajul, kalau engkau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di awan, yamshi alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, jangan terpukau. Saya tengok awak rajin sembahyang berzikir. Ya, sebab apa? Saya nak terbang di atas awan. Superman lah. Kita beramal ini karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.